Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama HBD Production di sini. Oke, konten malam ini nggak jelas sebenarnya sih, guys. Ini ada kawan yang lagi di sini nih. Nih, Halo guys. Eh. Ya, mantap. lagi ngapain? Kita dinas malam, jaga malam. Oh gitu. Mantap. Kira-kira selama jaga malamnya apa yang kesan gitu kan, yang sangat menegangkan? Kalau menegangkan banyak ya, karena kita ini kalau malam masuk di dunia mereka. Yes. Ya kita sebagai tamu lah ya. Karena yang namanya gedung di malam hari tak berpenghuni itu pasti yang ada yang namanya makhluk halus dan dan kawan-kawan lah ya. Ya intinya begitulah kawan-kawan, susah untuk dijelaskan. Mantap. Udah, berarti banyak penampakan di sini guys. Ya. Oke, kira-kira yang sering dilihat ini penampakan seperti apa ya? Oke, selama saya sekitar 4 bulan lebih berdinas malam masih. Kalau untuk menampakkan diri itu tidak ada sebenarnya. Tapi rasa itu pasti ada, karena kita manusia ini diciptakan Allah dengan makhluk yang sempurna dan indera yang sempurna, pasti bisa merasakan ada sesuatu yang mendekati kita. Satu, itu di bagian atas ujung. Waktu saya masih tidur di atas, itu kotak sampah TU, saya bangun saya tidur, saya ulangi, saya tidur posisi masih di samping lemari. Begitu Masjid Al-Kausar bangun untuk sholat subuh, itu kotak sampah sudah posisi di tengah. Ya, itu salah satunya saja. Mantap. Berarti apa mungkin para arwah-arwah tuh mainnya di kotak sampah? Enggak kan? Iya. Kalau kita tarik ukur secara berpikir logika, itu tidak mungkin kotak sampah bisa jalan sendiri. Tapi apalah daya, kotak sampah sudah ke tengah. Mau gimana? Gitu Pak Ustadz ya. Iya. Oke, demikianlah perbincang-bincang kita malam hari ini. Oke, ini ada satu lagi nih. Nah, ini guru misterius. bentar. Lagi di pending ya. Pakai sorban. Oke, sebelumnya boleh saya tahu Pak namanya siapa? Nama saya Bapak Badri Tiger. Bisa juga dipanggil sebagai White Eagle. Jadi saya merangkap sebagai guru olahraga, guru spiritual. Ya banyak rangkapan kita. Berarti banyak job ya? Banyak job kita. Job kita bercabang-cabang. Tergantung bagaimana situasi dan kondisi. Ya, stop Ya. Ini situasi kondisinya nih tengah malam ini membahas tentang. Jadi gimana Pak Badri Eagle gitu kan? Pengalaman mistisnya dalam hal seperti malam-malam hari seperti inilah. Ya. Kita menambahkan lagi dari saudara Riksan ya. Insyaallah. Tadi membahas tentang pergesekan antara dunia nyata dengan dunia gaib. Itu kita perlu agak perjelas sedikit. Itu memang benar. Tidak akan bisa dihindari antara pergesekan kita dengan dunia gaib. Itu bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu seperti saudara Risa ini. Ya, mungkin dia ada kelebihan tersendiri mungkin. Jadi kita perlu menjelaskan bahwa kedudukan kita di sini ini, walaupun tergesekan, kita harus tahu kedudukan kita sebagai khalifah ya di muka bumi. Sebagai pemimpin itu lebih tinggi daripada dengan makhluk siapapun kita yang memimpin. Kalau masalah seperti mereka berdekatan ataupun mereka membuat suatu gerakan itu sudah biasa. Yang penting kita tahu kedudukan kita, jangan sampai kita salah arti. Jangan sampai kita boleh kaget tapi jangan takut. Kira-kira begitu. Insyaallah.
Yang jelasnya kita tahu kedudukan kita. Kalau masalah dimanapun tempat, apalagi tempat keramaian umum atau itu sudah biasa tempat mereka. Apa tadi yang banyak Pak? Sudah banyak tadi ya? Sudah banyak. Oh, sudah dijelaskan ya? Sudah. Jadi saya Kira-kira tips apa? Ini kan tips apa? Ini kan mungkin para orang-orang di luar sana itu mungkin belum paham, belum tahu gitu kan. Jadi kira-kira tips apa nih yang bisa mengurangi rasa ketakutan kita terhadap hal-hal seperti itu? Ya, saya jelaskan lagi tadi. Kalau pada dasarnya mereka tidak bisa untuk menyakiti kita, paling hanya berinteraksi seperti gerakan, suara ataupun angin-angin gitu ya, atau goyang berdaun ataupun pintu, itu sebenarnya hanya suara kiasan dari indera kita. Jadi jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Semakin kita hiraukan maka mereka akan semakin tambah kuat. Tapi kalau tidak dihiraukan maka mereka akan pergi dengan sendirinya. Nah, jadi kalau solusinya itu mereka tidak akan bisa menyentuh kita, hanya berinteraksi, itu intinya. Dan yang jelasnya yang kedua tadi, kita adalah sebagai khalifah, pemimpin muka bumi, kita pemimpin. Kita ini aslinya adalah pemimpin, mimpin seluruh makhluk yang ada di sini, yang diberikan Allah kelebihan kepada manusia sebagai khalifah. Tapi atas kuasa Allah ya. Tapi kalau nggak kuasanya Allah, kita juga banyak orang yang takut Benar. dengan hal-hal seperti itu. Benar. Jadi jangan salah paham Anda. Benar. Kalau tapi yakin yang saudara Risa ini sudah kayaknya sudah terbiasa. Masya Allah. Hal-hal seperti itu sudah gak kayak lagi. Hanya dia curhat Curhat. kepada kita semua, pada hal yang ramai, bahwa hal itu sudah terjadi biasa di dunia nyata ini. Karena kita hidup berdampingan. Berdampingan. Tetapi solusinya seperti itu. Jangan sampai kita takut. Kebanyakan orang begini, filsafatnya begini, saudara Risa. Orang penakut mati sebelum dia mati. Masya Allah. Apa maksudnya? Ada suara, kita terlalu takut, sehingga kita lari sana lari sini, gelap, terbentur, terjatuh, mati kita. Jadi bukan karena kita nggak bisa, karena saking ketakutan kita sehingga kita mati dan ulah sendiri. Jadi jangan sampai terjadi seperti cerita lucu ini. Contoh, bukan nyata. Tapi jarang terjadi, kira-kira begitu. Atau dia mau berak lah ya, di sungai itu gelap. Nahan berak karena sih ketakutannya perut masuk angin deh. Padahal tidak ada sebenarnya. Gara-gara ketakutan yang berlebihan. Jadi untuk sementara seperti itu solusinya. Intinya Artinya hiraukan saja apapun yang terjadi dan jangan masuk dalam hati. betul. Berdoa. Betul. Ya. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan singkatnya. Terima kasih kepada Badri Eiger dan Saudara Riksa. Sampai ketemu lagi di HBD Production. Satu lagi, jangan lupa sujud. Ya. Jangan lupa subscribe HBD Production. Mantap. Dan Nas for JB. Ya, Oke, siap.